kembali lagi di podcast kita kali ini. Bersama saya Muhammad Azmi Mutakin. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau akan menceritakan perjalanan yang awal semulanya berniatan pergi ke Telomoyo malah bertujuan ke Dieng. Yuk langsung saja kita sambut narasumber kita. Halo Mas. Halo, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik, sehat. Kita diperkenalkan terlebih dahulu, namanya siapa dan asalnya dari mana? Bisa. Perkenalkan, nama saya Bagus Yakim Hardika. Asal saya dari Guci, Godong, Gerobokan. Baik Mas, bisa diceritain dulu awal mula perjalanan ini, gimana ceritanya sampai niatnya ke Telomoyo malah ke Dieng? Awalnya itu yang asli saya itu diajak teman saya dari Jepara itu 2 orang, katanya mau apa itu kayak beratnya main ke rumah saya, terus dia ngajak, katanya itu awalnya tujuannya itu di Dieng sama Sarangan. Terus waktu sudah rebukan itu saya bilang ke bapak saya kalau Sarangan itu jauh, jadi tidak boleh. Nah, terus tempat saya usul lagi, dia bilang katanya ya udah ke Telomoyo saja. Terus ya langsung ke Telomoyo saja waktu itu. Terus kok bisa langsung ke Dieng itu, pertama kan waktu itu kan ke Salatiga dulu, nginep di sana. Terus jam 4 itu, Jam 4 pagi apa sore itu? kalau dari rumah ke Salatiga itu jam ya habis asaran lah, sekitar jam segitu. Terus nunggu teman dulu berangkat itu sekitar jam 5 dari Gerobokan itu. Terus langsung ke Salatiga, sampai Salatiga itu sekitar habis isya lah. Terus di Salatiga itu nginep dulu di rumahnya mbahnya teman saya, neneknya itu di Salatiga. Di sana nginep sampai jam ya malamnya itu nginep di sana. Terus jam 4 paginya langsung menuju ke Telomoyo. Terus pas ke Telomoyo itu kayak teman saya janjian sama temannya dari pondoknya itu, di sana temannya sudah nungguin di sana lah. Terus ya sudah sampai Telomoyo, terus ketemuan dari Salatiga kan itu berangkatnya jam 4 pagi. Terus sampai Telomoyonya itu kayaknya jam 5-an lah kalau nggak salah itu. Terus di sana ngopi dulu, terus ambil rokokan. Terus turun dari Telomoyo itu jam 7-an kayaknya. Terus rembukan dulu sama teman-temannya. Teman itu dia bilang, ayo langsung ke Dieng aja, sudah nanggung soalnya kalau nggak ke Dieng. Yang asli itu ya ragu, soalnya teman saya itu ada yang bawa uang cuma 50.000 saja itu. Terus sampailah ke Dieng. Ya, apa yang menarik dari Telomoyo sampai jadi tujuan awal? Gimana pandangannya kok mau ke sana itu? Ya yang asli itu tujuan pertama emang ke Dieng, tapi pas waktu izin pergi itu saya agak bilang ke bapak saya, terus cuma bilangnya ke Telomoyo saja gitu. Ya kalau waktu ke Dieng itu kayak takut lah. Yang asli ya kalau pandangan saya tentang Dieng itu ya kayaknya bagus, soalnya ya lewat di FYP TikTok gitu. Viral kan juga. Iya. Itu. Dengan siapa kamu berencana pergi waktu itu? Kalau saya itu pertama rencananya itu cuma 3 orang. Teman saya dari Jepara itu 2 orang yang namanya Aci sama Akbar itu. Waktu itu apa ya, main ke rumah saya, terus ya rembukan itu mau pergi ke Telomoyo itu. Terus pas sampai rumah saya ngejak lagi teman saya 3 orang itu.
yang teman saya juga temannya dia, soalnya teman satu pondok itu waktu di Jepara. Berarti kalau dari Gerobokan sampai ke Dieng itu sampai ke Telomoyo itu pertamanya 5 orang. Terus pas di Salatiga itu temannya saya itu yang dari Jepara itu, dari Solo itu ikut juga ngampirin ke Salatiga. Waktu masih di tahap rencana, apakah kamu sudah mikir akan ke Dieng juga itu Mas? Ya waktu itu sudah ada rencana, soalnya rencana pertama itu katanya itu mau mainnya ke Solo terus langsung ke Dieng terus langsung ke Sarangan itu. Apa yang bikin rencana berubah secara tiba-tiba? Ya itu soalnya teman saya itu yang membuat rencana itu, ya yang asli ya pada gak mau, terus ya ikut-ikut saja lah, timbang penasaran gitu. Iya. Gak ngapa-ngapain juga. Iya, timbang langsung balik ke rumah gitu kan, nanggung katanya. Siapa yang pertama kali ngusulin ide buat lanjut ke Dieng? Kalau itu pertama kali tuh ya yang rembukan itu teman saya sama temannya yang Aji, sama temannya dari Pondok Sareng, namanya siapa lupa itu namanya. Ya 2 orang itulah. Yang Sri teman saya yang Aji itu, yang Sri juga gak mau, soalnya takut sama teman saya yang bawa uang cuma 50.000 saja gitu. Takut Kalau kekurangan iya, apa gitu. kalau ada ban bocor atau apa, bensinnya habis gitu. Gimana responmu waktu itu? Langsung semangat atau malah bingung? Ya bingung lah sama takut, soalnya nggak bilang ke bapak dulu, soalnya Tadi bilangnya ke Telomoyo itu kan. malah sampai ke Dieng gitu. Saya bilangnya sama adiknya ibu saya itu kalau mau ke Dieng. Apakah sempat ada perdebatan kecil soal keputusan belok ke Dieng? Ya waktu itu ada dari teman saya yang 3 orang itu, yang dari Gerobokan itu, ya kayak takut lah ntar kalau uangnya nggak cukup gimana, terus kalau kehabisan uang gimana, kehabisan bensin tuh gimana ya. Terus kayak ada debat lama lah, terus akhirnya pada setuju langsung berangkat ke Dieng. Berangkat. Gimana rasanya melakukan perjalanan tanpa rencana yang jelas? Ya waktu perjalanan itu rada seru dan lumayan panik sama takut, soalnya kalau bapak tahu malah takut dimarahin. Dan itu Mas, karena dadakan, apa ada hal penting yang terlupa dibawa? Maksudnya kayak ada barang yang ketinggal di rumah atau Ada cas HP. siapa yang ketinggalan di rumah? Ya ketinggalan di rumahnya kayak neneknya teman itu. Waktu di Telomoyo tadi ya? Ya waktu di Salatiga. Di Salatiga. Apa kamu sempat cari info dulu tentang Dieng sebelum berangkat atau langsung gas saja? Enggak sih, cuma debat-debat sedikit doang terus langsung gas itu. Rute perjalanan waktu itu seperti apa? Bisa diceritakan? Ya rutenya enak lah, tapi jalannya itu kayak takut, soalnya belum pernah ngelewatin jalan kayak gitu, pertama kali soalnya. Kalau boleh tahu jalannya kayak gimana itu Mas? Ya naik turun apa belok-belok atau? Ya naik turun, terus ada yang juga belok-belok juga, bikin takut lah kalau soalnya ada yang sampingnya jurang juga ada itu. Berarti langsung samping langsung jurang itu. Ya, dataran tinggi kan di sana. Gimana kondisi cuaca dan jalan saat menuju Dieng? Waktu itu di pagi hari itu cerah lah, terus waktu sampai di mana itu lupa, rada gerimis dikit, terus kayak neduh dulu, gerimis ya. Itu perjalanan ke Dieng itu sekitar jam 9-an atau jam 10 itu. Ada pengalaman lucu atau menegangkan selama di jalan? Kalau pengalaman lucu itu ya waktu berangkatnya itu kayak gembor-gembor,
nyapa orang jelas gitu. gitu, Iya, misal. ya gabut lah. Teriak-teriak gitu kan. Heeh. Kalau pengalaman menegangkan itu waktu saya waktu balik dari Dieng itu rem saya blong Blong. gitu. Saya takut sama tegang juga. Terus teman saya sudah ada yang di depan jauh juga itu. Terus apa itu untungnya Untungnya masih ada teman saya yang di belakang itu. Terus saya berhenti dulu apa itu dinginkan kampas remnya sama mesinnya sebentar itu. jadi Mas, apa kendaraan yang kamu pakai waktu itu? Motor, mobil, atau sewaan? Kalau kendaraan saya itu pakai motor semua sih. Kalau saya itu pakai Motor pribadi. iya motor pribadi. Bawa motor berapa waktu itu? Kalau motor sebentar kayaknya 4 atau 5 Empat atau kayaknya. lima? Hmm. Satu Soalnya motor diisi berapa orang? ada yang 2 orang, ada yang 1 orang. Kira-kira berapa lama perjalanan dari Telemoyo ke Dieng waktu itu? Kurang lebih 2,5 jam sih, soalnya kayak kelihatan jauh gitu. Apa hal pertama yang kamu lihat begitu sampai di Dieng? Ya kayak pemandangannya bagus di sana, itu juga dingin. Ya belum pernah lah lihat pemandangan seperti itu, pertama kali soalnya. Tapi itu sesuai ekspektasi enggak? Iya sesuai itu. Sesuai. Gimana perasaanmu waktu udara dingin Dieng langsung terasa? Ya kedinginan lah, soalnya cuma pakai kaos sama hoodie saja begitu gitu. Kayak nggak kebiasaan gitu Mas ya? Iya kayak kurang lebih seperti itulah, kayak gak kebiasaan udara dingin tuh. Dan Mas, apakah pemandangannya sesuai bayanganmu sebelumnya? Kalau pemandangannya itu menurut saya sesuai banget sih, waktu Sesuai. lewatin di kebun teh itu bagus sekali pemandangannya. Dan ada momen wow tertentu yang masih kamu ingat? Momen paling terkesan gitu? Ya waktu sampai ke Dieng itu di Gapura selama datang di Dieng itu saya senang banget lah bisa sampai ke situ, cuma modal 200.000 itu. Kalau disuruh menggambarkan Dieng pakai 3 kata, apa saja? Baik, bagus, terus menyenangkan. Menyenangkan ya. Nama yang kamu kunjungi di sana apa itu Mas? Ya itu di Gapuranya saja, soalnya kendala dana itu soalnya. Di Gapura itu yang apa tulisannya itu? Selamat datang di Dieng Plateteu atau apa gitu. Ya itu Mas ya. Hmm. Dari semua spot wisata, mana yang paling berkesan buat kamu? Kalau spot wisata nggak ada sih, soalnya nggak masuk wisata sama sekali, cuma di Gapuranya saja, terus nunggu teman saya itu datang, terus saya tinggal ke musola tiduran itu. Berarti berangkatnya itu nggak bareng Mas ya, satu gerombolan itu enggak ya? Enggak, soalnya ada yang temannya Ada yang pergi dulu, ada yang ketinggalan gitu. ada yang teman saya yang dari Solo itu, kayak dia jemput temannya lagi di mana saya lupa, waktu daerah Magelang atau mana itu. Terus kan misah toh, lama jadinya. Sempat ke Bukit Sikunir buat lihat sunrise, kalau iya gimana rasanya? Enggak sempet sih, soalnya enggak ada ide ke Dieng ke wisata mana itu, enggak Cuman ada. apa butuhnya saya sampai ke Dieng itu ya, niatnya gitu ya. Iya. Apakah kamu ke Kawah Sekidang juga waktu di Dieng? Enggak, soalnya emang di Dieng itu enggak ada pandangan mau ke wisata mana itu, enggak ada. Enggak ada. Iya, soalnya dari dari Telemoyo berarti tujuannya cuman ya langsung aja ke Dieng gitu. Enggak mikir ke wisata-wisata lainnya. enggak, soalnya cuma pokoknya sampai ke Dieng lah, enggak mikir mau ke wisata mana itu, enggak ada pandangan sama sekali soalnya. Sama kan kendala uangnya juga, cuma buat 200.000 itu.
Ada tempat tersembunyi atau spot yang belum banyak diketahui wisatawan yang kamu kunjungi? Nggak ada sama sekali mas, soalnya emang nggak ada tujuan, nggak ada pandangan. Cuaca di Dieng sering berubah cepat. Kamu ngalamin juga gak mas waktu itu? Kayak habis dingin terus langsung Panas gitu. ya. Pernah iya ngalamin sebentar sih waktu di musolanya itu. Waktu di musola itu. Waktu tiduran istirahat. Seberapa dingin suhu waktu kamu di sana? Kalau di sana itu kalau nggak salah sekitar 16 ke bawah kayaknya, lupa soalnya nggak ngecek suhu. Ya waktu itu kamu pakai kayak jaket atau apa gak mas waktu itu di kedinginan itu? Kalau di Dieng saya dari rumah sampai Dieng itu saya cuma pakai kaos, celana sama hoodie saja itu. Berarti nggak pakai apa tadi? Jaket-jaket itu? Enggak, cuma hoodie saja satu. Terus saya bawa jaket satu terus dipinjam teman saya. Ada kejadian lucu nggak mas atau aneh karena cuaca dingin itu? Enggak ada sih. Kayak teman kedinginan malah ditertawakan itu nggak ada itu? Oh ada waktu di musola itu teman saya yang namanya Faiza itu kedinginan terus HP-nya juga mati soalnya nggak bawa cas itu. Baterainya habis. Kalau suatu saat ada kesempatan pergi ke Dieng lagi, Kalau ada kesempatan sih ya semuanya kalau bisa, kalau ada uang juga. semuanya semua tempat wisata harus dikunjungi gitu. Iya kalau ada uang juga. Dan ini mas, ada cerita foto-foto lucu, gagal atau justru keren waktu di sana? Ada waktu di depan Gapura itu foto-foto ya beratnya ya gak boleh lah, tolol itu fotonya. Bagaimana kesanmu terhadap masyarakat Dieng? Baik atau gimana gitu? Ya baiklah, soalnya saya waktu mau ke musola itu kan bingung gangnya mana, terus tanya sama warga iya sekitar. kayak ada ibu-ibu itu bilang itu lo belok situ, terus kayak bicaranya juga ramah baik. Apakah sempat ngobrol dengan warga lokal atau pedagang waktu kamu di sana? Sempat waktu di Gapura sama ya waktu nanya apa itu jalan ke musola, sama di musola itu ada anak kecil juga sama bicara kan di sana biasanya ngapa, terus saya ya bilang ngapa ya ngecek gitu. Dan apakah kamu sempat mencoba makanan khas Dieng seperti mie ongklok, carica atau tempe kemul? Atau makanan Dieng yang lainnya? Kalau sampai ke Dieng itu cuma jajan somai saja waktu di Gapuranya itu, soalnya takut apa itu nggak bisa balik, Kehabisan uang. iya kalau bensinnya habis juga, sama wah juga ya sama teman-teman nggak makan, masa saya makan sendiri gitu. Jadi mas, apakah perjalanan ini terasa lebih seru justru karena tidak direncanakan? Ya itu sih seru, soalnya nggak ada wancana sama sekali tuh, langsung berangkat tuh seru sekali, banyak kenangannya itu. Kalau direncanakan dari kemarin malah nggak jadi gitu kan? Iya kan biasanya gitu toh, kayak Mending langsung rencana sekarang langsung berangkat, uang seadanya gitu. soalnya seru. Dari perjalanan spontan ini, hal apa yang paling kamu pelajari? Ya waktu apa itu kalau jalan itu bareng-bareng, jangan kayak kebut-kebutan itu, soalnya kayak waktu itu pernah ngalamin teman saya kesesat lama itu. Kesesat? Kok bisa kesesat gara-gara apa kalau boleh tahu? Ya waktu itu kan ada belokan, dia malah lurus gak lihat teman-temannya belok gitu. Berarti lurus sendiri malahan gitu. Malah nyasarnya jauh gitu, terus ditungguin lama. Apakah kamu jadi lebih menghargai spontanitas dalam hidup? Ya saya lebih menghargai itu.
ada momen reflektif atau momen tenang yang kamu alami di Dieng? Ya, Kayak aku lebih tenang di Dieng ketimbang di rumah sendiri gitu. ya ada sih waktu sampai di sana, waktu di musola itu kayak tenang banget di sana. Hawanya, tapi cuma gak enaknya kedinginan itu, kedinginan. Cuacanya dingin gitu di sana di Iya, Dieng. gak enaknya itu. Soalnya belum kebiasa. Apa yang paling kamu syukuri dari perjalanan ini? Perjalanan waktu ke Dieng tadi. Ya syukurlah bisa sampai ke situ dengan Dengan modal 200.000 dengan sama selamat juga kan. terus gak ada kejadian yang tidak diinginkan juga. Alhamdulillah lancar itu, cuma ada kendala remblong sama bensin habis juga itu. Dan waktu perjalanan itu baik berangkat mau pulang apakah ada kendala yang tidak diinginkan seperti ban bocor atau kehabisan bensin gitu Mas? Kalau ban bocor itu gak ada sih, cuma kehabisan bensin itu terus nyetep. Untungnya Didorong sama teman gitu motor. terus Terus di Temanggung gitu kayaknya. dari tempat kehabisan bensin sampai ke pom atau tempat penjualan bensin itu jauh nggak Mas waktu itu? Lumayan sih, lumayan jauh. Lumayan jauh. Sekitar tahu dari tempat kehabisan bensin sampai ke pom bensin atau tempat penjualan bensin itu berapa kilo atau Ya kayak 2 kilo 3 kiloan lah waktu itu. lumayan jauh juga kan? Lumayan. Dan ini Mas, kalau dibandingkan dengan rencana awal ke Telomoyo, kamu menyesal nggak jadi ke sana? Kalau sampai ke Diengnya itu Iya. ya gak menyesal sih, soalnya ada pengalaman baru juga ya. Maksudnya kan niatannya ke awal mula niatan ke Dieng, malah ke pergi ke Telomoyo. Iya. Langsung berniatan ke Dieng lagi itu gimana ini perasaannya? Ya ya seneng lah bisa sampean ke Dieng, soalnya pertama kali itu. Menurutmu apa bedanya traveling yang direncanakan dengan traveling spontan? Atau yang nggak direncanakan gitu? Ya beda lah, soalnya kan kalau dirinya kan mesti kan ada pandangan, kalau gak ada rencana kan ya gitulah, gak ngerti mau ke wisata mana, terus gak ada rencana uang berapa itu, karena gak direncanakan. Tiba-tiba gitu kan, langsung apa Berangkat namanya? gitu. Ya nggak ada rencana dari awal, terus mengumpulkan orang terus diajak ke sana. Ya ya seperti itulah, sama gak ada uangnya juga gitu. Dan kalau kamu disuruh menggambarkan pengalaman ke Dieng ini dalam satu kalimat, bunyinya apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Apa tipsmu untuk pendengar yang ingin pergi ke Dieng apalagi dadakan? Ya jalanin aja, bila ada uang dan Bila ada niatan ke sana, iya, jalanin aja jalanin gitu. aja. Kalau gak dijalanin bisa jadi kayak Goiman menyesal gitu. Apakah kamu ada rencana untuk balik lagi ke Dieng suatu hari nanti? Ada sih, tapi gak tahu kapan, soalnya nunggu teman juga calling gitu, kalau ada uang juga berangkat. Kalau seumpama suatu hari yang akan datang kamu berencana pergi ke Dieng tapi nggak ada teman, gimana Mas? Tuh, tetap berangkat atau menunggu teman? Ya menunggu teman, soalnya kalau berangkat sendiri tuh kayak rasanya gimana gitu, gak enak lah, gak ada yang Nggak apa namanya itu? Nggak aku ini apa? ya kayak gak apa itu, gak kebiasa lah sama Nggak kebiasa itu. mm, Apakah ada hal yang tak terduga yang justru bikin perjalanan ini istimewa? Yang waktu saat kamu ke Telomoyo atau ke Dieng? ya ada lah, banyak yang istimewa sama gak terduga. Contohnya seperti Ya contohnya kalau bisa sampai ke Dieng gitu cuma bawa uang 200.000, dan teman saya malah cuma bawa 50.000 saja itu. dan pas kamu ke Dieng itu waktu pulang itu kamu
bertujuan untuk langsung pulang apa pergi ke mana lagi? Ya waktu itu sih bertujuan langsung pulang, tapi kayak disuruh ke rumahnya, ke Salatiga dulu lah, di rumahnya neneknya teman saya itu, disuruh di sana dulu kayak istirahat lah. Nginep apa cuman Istirahat kan dari Dieng itu jam 3-an kayaknya, jam 3 apa 3 sore mau sore. ke Salatiga itu, sampai Salatiga itu kayak setengah 6 apa gak salah itu jam 5 setengah 6-an lah. setengah 6 sampai ke Salatiga rumahnya neneknya lagi. Iya, terus di sana istirahat sebentar, terus disuruh makan, habis makan terus tidur, terus habis sisaan kayaknya terus dibangunin teman, disuruh ayo pulang saiki, pulang sekarang gitu. Berarti langsung malamnya itu langsung pulang habis sisa itu. Iya ya, asli pengennya itu kayak besoknya pengen pulangnya, terus perkara teman saya itu ada yang PKL, izinnya cuma 2 hari, kalau besok gak berangkat tuh gak termasuk izin soalnya, terus disuruh bapaknya pulang, terus dikasih uang DTF itu. Habis pulang dari rumah nenek tadi jam berapa habis sisa? Iya. Terus langsung itu perjalanan pulang sampai ke rumah itu. Iya, kalau dari rumahnya neneknya teman itu dari Salatiga itu jam ya habis sisaan lah, terus sampai rumah itu kayaknya jam 9-an lah kalau gak salah, soalnya itu mampir dulu ke daerahnya teman saya itu beli rokok itu. Dan apakah ada kendala lagi waktu dari rumahnya nenek sampai ke rumah? Ada waktu itu ya, kan kayak ada alon-alon atau enggak bunderan itu, teman saya enggak fokus lah, dia lurus terus padahal itu belok gitu. Berarti aslinya belok tapi temanmu itu lurus. Iya lurus, terus ya kayak di telepon enggak ngangkat, terus dia baru ngeh kalau enggak ada saya itu sama teman saya, terus dia buka HP nelpon saya itu, terus disuruh ketemuan di gang pertama itu di bundaran itu. Sampai rumah kalau boleh tahu jam berapa itu mas? Kayaknya jam 9-an lah, kurang lebih jam 9 setengah 10 itu. Jam 9 apa itu? Jam 9 malam, kan dari rumahnya dari Salatiga itu kan jam habis isya, terus sampai rumah jam 9-an. Jam 9 malam. Dan terakhir mas, apakah kamu berencana untuk kembali ke Dieng suatu hari nanti? Iya, kalau waktu liburan sekolah sama kalau ada uang juga insya Allah ingin ke Dieng lagi. Wah luar biasa banget ya cerita perjalanan kali ini. Dari obrolan kita bisa ngerasain kalau Dieng itu bukan cuma soal tempat wisata, tapi tentang perjalanan yang penuh kejutan. Sekian podcast kita kali ini, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.